far'un utawi iki iku ana cabang. Laha iku kedue perempuan istri fi muddatil imhali ing dalam masa ditangguhkan 3 hari ya masa imhal itu. Waridho dan di masa-masa dia ridho. Maksudnya apa ridho? Ya tahu kalau suaminya itu tidak mampu memberi nafkah, tapi dia rela untuk tetap menjadi istrinya, namanya ridho. Karena kalau suaminya tidak mampu memberi nafkah itu punya pilihan fashu. Kalau fashu berarti ditunggu selama 3 hari, setelah itu fashu. Dan dia juga punya pilihan untuk tidak fashu, yaitu ridho. Berarti selama ridho itu dia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya ya. Waridho bi'isarihi kelawan i'sarnya suami. Al-khuju utawi metu naharan ing dalam rino, dia boleh keluar siang hari dari rumah. Kohron kelawan pemaksaan alaihi ing atase suami. Artinya suami tidak boleh menghalang-halangi. Atas nama suami pimpinan rumah tangga, dia tidak boleh mentang-mentang kamu tetap tidak boleh keluar. Di sini saja tidak boleh ya. Untuk apa dia keluar li su'ali nafaqatin krono meminta nafkah. Kalau dia tidak punya pekerjaan bisa minta kepada negara, bisa minta kepada lembaga-lembaga tertentu yang menyediakan nafkah. Au iktisabiha utawa bekerja untuk mendapatkan nafkah. Boleh ya keluar tanpa, dan suami tidak boleh menghalang-halangi. Karena suaminya tidak mampu untuk menyediakan nafkah. Wa in kana lan senajan ana iku laha kedue perempuan apa malun apa harta, walaupun dia punya harta, tapi kan kalau harta itu diambil tanpa ada pemasukan kan membahayakan. Maka ya walhasil istri itu boleh mencari pemasukan karena suaminya tidak menyediakan itu, dan suami tidak boleh melarang. Wa amkana lan mungkin apa kasbuha apa mergawene perempuan fi baitiha ing dalem omahe perempuan. Walaysa lan ora ana iku lahu kedue suami apa manuha apa melarang terhadap perempuan, tidak boleh. Li'anna habsahu laha krana sak temene ngekere suami laha marang perempuan. Innama huwa ayang pemesnine utawi habsuhu laha iku fi muqabalati infaqihi, iku ing dalam bandingi atau imbalan terhadap nafkahnya suami alaihi ing atas istri. Nah, sementara dia tidak memberi nafkah, hak apa atas hak apa dia melarang istrinya untuk keluar ya. Wa alaiha lan iku wajib ing atas istri rujuun utawi pulang ila maskaniha marang omahe perempuan lailan ing dalam waktu dalu. Lianau krana sak temene mengkono lail iku waktul iwai, waktunya mengungsi, waktunya kembali ke rumah. Duna al-amali, bukan kok waktu untuk amal. Walaha lan iku kedue mengkono ini walaha walahalan iku kedue mengkono perempuan. Mana tadi? Manuhu ta'i melarang suami minat tamattu'i sangka at-tamattu', seneng-seneng. Pihak kelawan iki perempuan naharun ing dalam rino, boleh ya.
menghindar diri dari keinginan suaminya di siang hari itu boleh, karena saatnya untuk bekerja. Karena suami tidak menyediakan nafkah. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono naharon lailan ing dalam waktu dalu. Lakin taskutu, tetapi ini gugur apa nafaqatuha apa nafaqai perempuan an zimmatihi, sangka tanggungane mengkono suami muddatal man'i ing dalam waktu menghindari diri fil laili ing dalam dalu, fil laili ing dalam dalu. Kala ngendika sapa syekhuna wa qiyasuhu utawi qiyase iku wa qiyasuhu annahu la nafaqata laha zamana khurujiha lil kasbi, utawi kiase taskutu nafaqatuha an zimmatihi muddatal man'i fil laili iku annahu saat temene kelakuan iku la nafaqata ra nafaqah iku mawujud laha kedua perempuan zamana khurujiha ing dalam waktu metune perempuan lil kasbi untuk bekerja. Zamana khurujiha lil kasbi. Ya tentu yang ini agak diperdebatkan ya kalau yang ini. Kenapa ya? Ya karena dia punya hak untuk bekerja dan dia sedang melaksanakan haknya yang diizinkan. Kenapa kok tiba-tiba menggugurkan nafkah ini ya? Dan dia terpaksa melakukan itu bukan karena senang-senang, bukan karena apa ya? Ya karena bekerja, bukan untuk senang-senang. Jadi kalau dia sedang bekerja lalu dinyatakan nafkahnya hari itu telah gugur, ya kan nafkah tetap wajib ya bagi suami. Karena bedanya nafkah istri dengan nafkah keluarga itu, kalau keluarga kan kalau tidak dilakukan nafkah tidak jadi hutang. Tapi kalau nafkah terhadap istri jika tidak dilakukan itu bisa menjadi apa? Hutang. Itu. Kalau suami tidak memberi nafkah itu bisa dianggap sebagai hutang. Nah, ketika istri itu sedang bekerja, maka menurut Syekhuna Ibnu Hajar belia itu nafkahnya gugur. Ya, Imam Romli menjadi keberatan ya, tidak gugur lah, wong dia terpaksa. Terpaksa itu artinya suami tidak menyediakan itu sehingga istrinya harus keluar bekerja. Itu ya. Terpaksa itu karena ya nafkah itu kan memang sesuatu yang memaksa. Memaksa itu kalau orang tidak makan kan ya bisa sakit, bisa kesehatannya menurun, lalu bisa berakibat fatal. Sehingga keluar itu sebuah alibi yang sangat kuat. Ini bukan soal senang-senang seperti misalnya izin untuk pergi ke mana gitu ya, lalu diizinkan untuk main-main di mana ada konsekuensi ketika keluar, walaupun diizinkan itu ya seperti pernah kita baca punya konsekuensi terhadap gugurnya nafkah misalnya. Tetapi itu kan karena tidak terpaksa. Tapi kalau ini kan sangat-sangat terpaksa. Karena orang kalau tidak mendapatkan nafkah ya bermasalah betul. Sehingga kalau kemudian keluar itu dianggap menggugurkan nafkah, itu
berat ya. Furu'un utawi iki iku ana cabang. La fasakh gitu ya. Ora ana hak fasakh iku wujud, tidak ada hak untuk melakukan fasakh. Fi ghairi mahrin, ing dalam saliyane mahar. Li sayyidi amatin, bagi tuannya amat. Setelah amat, seseorang punya amat ya, seseorang punya amat. Setelah amatnya itu menikah, hak sayyid itu hanya masalah mahar. Jadi kalau mahar itu murni miliknya siapa? Sayyid ya. Jadi kewajiban suami, amat itu kalau menikah, kewajiban suami pertama kali itu mahar. Ya sebagaimana nikah-nikah yang lain. Nah, mahar ini itu adalah haknya suami ya. Hanya suami, haknya siapa? Sayyid, bukan haknya amat, itu haknya sayyid mahar. Ya, itu. Nanti kalau tidak amat, maka itu haknya istri ya. Haknya siapa? Istri. Maka kalau menikah itu ya sebaiknya kalau menyebut mahar itu ya sepengetahuan istri. Istri dikasih tahu, ini maharnya demikian, ini sudah setuju apa belum? Nah, gitu ya, istrinya harusnya tahu ya. Gitu. Karena itu hak apa? Hak istri ya. Apalagi kalau walinya itu tidak wali ijbar, ya harus malahan ya. Janda kakak menikahkan adik, ya itu rembukan maharnya ya harus dengan siapa? Istri ya. Karena nanti uang itu untuk istri, mahar itu untuk istri. Tapi kalau amat itu mahar itu nanti miliknya siapa? Sayyid. Nah, kalau nafkah itu kan diberikan kepada istri. Nanti ketika sudah menikah, nafkah itu langsung diterima oleh istri. Karena itu hak fasakh yang dimiliki oleh sayyid itu adalah mahar. Selain mahar itu tidak punya hak untuk itu. Selain mahar itu apa? Ya nafkah, maskan, kiswah ya. Itu adalah ini. Hak-hak nafkah. Nah, yang selain mahar itu istri gitu. Walaupun nanti kalau misalnya istri itu dapat nafkah dan tidak habis, itu ya uang itu miliknya sayyid, karena amat itu tidak bisa memiliki. Seluruh yang dimiliki oleh amat itu berarti miliknya siapa? Sayyid ya. Ya begitu memang ketentuannya itu. Ya, tetapi nafkah itu mula-mula suami itu kalau dirunut itu bukan kok suami memberikan uang kepada sayyid lalu sayyid memberikan kepada amat, bukan ya, langsung. Jadi kalau misalnya memberi makan, mengajak minum itu bukan urutannya, bukan suami ke siapa? Sayyid kepada
amatnya ya bukan ya langsung hubungan, karena hubungannya sudah suami istri gitu. Tapi nanti kalau misalnya lebih dan tidak dipakai gitu ya, itu nanti itu miliknya siapa? Sayyid. Kenapa? Karena amat tidak memiliki. Ya itulah kenapa amat itu manusia tapi setengah apa itu ya, separuhnya itu kayak ini. Kayak sama PBB terus dilarang ya. Sekarang tidak ada lagi perbudakan di atas muka bumi. Gitu. Nah, kalau kemudian suami itu tidak lagi mampu membiayai istrinya, itu sayyid tidak boleh, tidak punya hak untuk fasakh. Kamu kok sekarang tidak punya apa namanya? Tidak mau memberi nafkah kepada istrimu, yaitu amat saya. Ya saya tidak mampu, gimana lagi? Ya sudah kalau gitu kamu harus cerai. Enggak bisa. Itu saya fasakh, enggak bisa. Karena setelah menikah, hak sayyid itu hanya apa? Mahar. Karena itu fasakh itu hanya boleh bagi sayyid kalau itu berkaitan dengan mahar. Berkaitan dengan rumah ya enggak, berkaitan dengan baju, sandang juga enggak, berkaitan dengan pangan juga tidak. Nah itu berkaitan dengan siapa ya? Istrinya, yang amat itu. Walaysa lan ora ana iku lahu kedue sayyid manuha utawi melarang amat minal faskhi saking fasakh bigori kelawan saliyane mahar. Kalau amatnya itu tidak mau, kamu fasakh toh. Suamimu itu sudah enggak mampu membiayai kamu fasakh saja repot. Kalau amatnya bilang enggak, saya tetap kepengen sama suami saya ini, ya itu sayyidnya enggak boleh memaksa. Jadi menikahkan amat itu punya konsekuensi sejumlah hal ya, termasuk yang seperti ini. Wala al-fashu lan ora al-fashu bihi kelawan ghairil mahri. Melarang dan tuan sayyid itu tidak boleh juga menfasakh itu. Menfasakh enggak boleh ya. Memaksa amatnya untuk fasakh juga enggak boleh. Melarang amatnya untuk tidak fasakh juga boleh, dinasihati tuannya itu. Dan Duk, kamu sabar, suamimu sekarang tidak lagi mampu membiayaimu, kamu sabar ya. Tapi kalau istrinya bilang enggak, saya pengen fasakh ya fasakh. Kalau istrinya justru sabar, lalu tuannya memaksanya untuk fasakh, ya enggak bisa. Kamu harus fasakh. Tidak bisa. Pokoknya itu sudah murni haknya siapa? Istri. Mau fasakh, mau tidak fasakh, itu tidak lagi merupakan hak terhadap tuan. Gitu ya. Walal fasku, dan tidak haknya sayyid al-fasku apa fasakh bihi kelawan ghairu al-mahri inda ridhoha nalikane ridhonya istri amat tadi bi'asarihi atas i'sarnya suaminya au adami taklifiha utawa ing dalam nalikane ora anane mukallafe mengkono istri
istrinya tidak mukallaf, masih kecil, atau misalnya kemampuan berpikirnya itu di bawah rata-rata sehingga dia tidak mukallaf, ya tetap aja itu nggak boleh itu. Saya sekarang tuannya karena dia masih kecil, maka saya yang mewakili dia apa saja, nggak boleh tetap. Ya berarti apa? Ya nunggu nanti kalau dia sudah dewasa, disuruh milih sendiri, tidak boleh lagi diintervensi oleh tuannya. Li'anna nafaqata karena sa'atani nafaqah fil asli pada dasarnya ikulah hak kedua perempuan amat tadi balahu yang diperbolehkan hanya ini balahu balik iku kedua mengkono sayyid ilja'uha utawi boncongaken itu memaksa, tidak punya pilihan lain, menjadikan dia keboncong, menjadikan perempuan tidak punya pilihan lain. Yang bisa dilakukan hanya ini, iljauha utawi boncongaken perempuan ilahi marang al-fashu bi alla yunfiqa lan arbin ora nafaqaken sapa mengkono sayyid ale ing atase mengkono amat wa yaqulu lan ngucap sapa sayyid lah marang amat ifsahi ngrusak sapa sira auju'i utawa luwiya sapa sira, lesuwa sapa sira, laparlah kamu. Taf'an karana nolak lidzarari marang membahayakan anu dari mengkono sayyid. Solehane bapak manfaatino anak kesoleh. Ya, yang boleh dilakukan hanya ini aja. Saya nggak mau memberi nafkah sama kamu, karena itu hak dia ya, karena nafkahnya sekarang udah pindah kepada siapa? Suami. Saya nggak mau beri nafkah sama kamu. Ya, terus gimana? Ya sudah, saya lapar. Kalau mau minta nafkah sama saya ya harus fasakh, gitu ya. Tapi ya ini ya tidak baik ya seperti ini ya. Ini apa namanya, memang pilihan-pilihan yang merepotkan ya. Walau zawaja, namun menikahkan sapa suami, sapa mengkono sayyid ya, amatahu ing amate mengkono sayyid bi abdihi kelawan kawulane sayyid. Dia punya amat dan juga punya budak laki-laki lalu dinikahkan. Berarti amat dia nikah dengan budak dia. Wastakhdamahu, dan amrih dadekaken khotim sapa mengkono sayyid hu ing zauj, hu ing abdihi. Fala fasakha, mongko ora ana fasakh iku mujud laha kedua istri, wala lahu, dan tidak bagi sayyid. Enggak boleh, sudah tidak boleh untuk menfasakh ya. Fala fasakha laha wala lahu. Idh mu'natuha, karena utawi biayanya mengkono zaujah atau amat iku ali ngatasi sayyid, karena biayanya atas sayyid. Kenapa kok difasakh? Atas dasar apa difasakh? Karena suaminya itu ihsar sehingga mau saya fasakh. Nah, memang dia tidak bisa bekerja, wong kamu pekerjakan sendiri. Dan nafkahnya karena dipekerjakan, ya nafkahnya berarti atas kewajiban siapa? Sayyid itu ya, kecuali tidak diistikhdam. Saya tidak mau bertanggung jawab lagi, sana cari pekerjaan sendiri, nah baru ya kan, karena sudah tidak lagi dipekerjakan gitu. Walau a'sara, namun melarat, namun kerepotan sapa sayyidu al-mustauladati, tuannya perempuan yang mustauladah, yang telah dimustauladah, dijadikan amat yang melahirkan.
tidak mampu an nafaqatiha sangka nafaqah ina memberi nafaqah mustauladah. Kala ngendika sapa Abu Zaid ngendikane ngeten ujbira dipaksa sapa suami Sayyid ala idqiha ing atase merdekaaken terhadap mustauladah au tazwijiha atau menikahkan mustauladah. Ya, disuruh untuk menikah gitu ya, disuruh untuk menikah, menikahkan mustauladah. Dipaksa, karena kalau mustauladah itu setengah punya, setengah kayak semacam istri ya. Ada seorang sayyid punya amat, lalu amatnya itu diperlakukan seperti istri. Lalu punya anak hamil, lalu punya apa? Anak. Maka statusnya sekarang ini namanya adalah mustauladah. Ya, amatnya itu apa? Mustauladah. Kalau mustauladah ini tidak boleh dijual, ya tidak boleh ya. Tidak boleh dong. Karena dia itu adalah ibunya anaknya. Kalau dijual nanti kan menjual ibunya anaknya, nggak boleh lah. Tapi kalau dimiliki oleh bapaknya itu masih bisa, karena itu satu keluarga, masih dianggap satu keluarga, statusnya kayak ibu. Ya, itu. Kalau suami itu tidak mampu untuk memberi nafkah, ya berarti dia harus menghormati mustauladah itu, tidak boleh dijual. Terus diapakan? Ya dimerdekakan. Karena tidak boleh dijual, ya dimerdekakan berarti. Kalau yang lainnya kan dijual. Kalau misalnya itu kan solusinya dijual. Kalau dijual kan lumayan kan, dia dapat uang. Kalau ini kan ya, dijual tidak boleh. Nah terus diapakan ya? Berarti dia harus menghilangkan kepemilikan. Nah, tapi kalau saya menghilangkan kepemilikan, saya nanti tidak lagi punya amat. Ya sudah ya nggak apa-apa ya, nggak punya amat. Kesalahan kamu. Kenapa kamu tidak mampu membiayai apa? Amat. Kalau itu bukan mustauladah kan dia tidak boleh dipaksa untuk memerdekakan, karena itu berarti menghilangkan kepemilikan tanpa ada imbalan sama sekali. Jadi ada persoalan, yaitu menghilangkan kepemilikan tanpa apa? Imbalan. Gitu. Dan itu hak dia gitu, hak sayyid untuk mendapatkan imbalan atas kepemilikannya gitu. Tapi masalahnya itu mustauladah itu tidak boleh dijual. Maka kalau dia dipaksa untuk memerdekakan, itu artinya melepaskan kepemilikan tanpa apa? Imbalan. Kan nggak boleh. Orang kan punya hak sebagai milik, itu kan punya hak untuk ini. Gitu ya. Sebagai milik tidak boleh dipaksa untuk menghilangkan kepemilikan tanpa imbalan, kan nggak boleh. Karena itu hak dia ya. Hak dia diambil, hak dia kok diambil, ya nggak bisa lah ya. Tapi masalahnya dia tidak mampu untuk membiayai. Nah itu, jadi ada dua hal. Satu, masalahnya dia tidak mampu apa? Membiayai, dan itu madorot kepada mustauladah. Kemungkinan kedua, disuruh memerdekakan, itu artinya madorot untuk pemiliknya, karena berarti menghilangkan kepemilikan tanpa apa? Imbalan. Nah berarti ini dua hal yang bertentangan. Kalau dia tidak mustauladah kan sederhana, dipaksa untuk menjual kan beres. Artinya melepaskan pemilikan tapi dia dapat apa? Imbalan. Nah kalau ini kok tanpa imbalan, ya enggak, ya gimana lagi, terpaksa. Terpaksa harus ini walaupun tanpa imbalan, karena tidak ada kemungkinan lain. Karena tidak mungkin dijual.
Ya, kalau menjual itu menjual ibunya anak-anak, nggak boleh dong. Itu. Au tazwijiha, atau menikahkan amat, ya, kemungkinannya tazwijiha. Berarti masih ada kepemilikan, tetapi nafkahnya sekarang dibebankan kepada siapa? Suami. Ya. Nah, tapi tentu hak-haknya menjadi berkurang karena sudah dinikahkan, ya.